Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini jadwalnya Mbak Fe majukan karena nanti di pukul 19 ada kegiatan, jadi baca bukunya dimajuin. Kalau sore-sore gini mestinya enaknya sambil ngopi. Harusnya ngopi sambil ngopi ya, jadi openingnya beda-beda dikit. Sudah ngopi belum? Maaf, untuk sore hari ini Mbak Fe akan sedikit terlambat karena yang dijadwalkan 15.30 ternyata harus sholat asar dulu, jadi terlambat sekitar 20 menit ini ya. Oke, terima kasih yang sudah setia mengikuti baca buku dari Mbak Fe. Untuk yang kali pertama ini Mbak Fe membacakan yang The Hidden Secret karya Dr. David R. Hawkins, di mana Dr. David R. Hawkins ini memiliki banyak koleksi buku sebenarnya, tapi kenapa Mbak Fe lebih dulu mengutamakan The Hidden Secret? Karena ini di terjemahan aslinya, di buku aslinya sebetulnya bukan The Hidden Secret judulnya, tapi Success is for You. Nah, ini menurut Mbak Fe cocok di awal-awal tahun, jadi bisa memberikan semangat buat teman-teman di luar sana yang saat ini lagi sama-sama terkendala atau terdampak oleh pandemi. Semoga bukunya ini bisa menginspirasi. Dan ada teman Mbak Fe juga bilang, ayo Mbak Fe kita diskusi, karena kan siapa tahu isinya berbeda dengan yang buku aslinya, textbooknya yang berjudul Success is for You. Jadi Pak Adit, Mbak Fe tunggu ya untuk bukunya. Kalau sudah datang kita diskusi lagi. Untuk teman-temannya Mbak Fe, kita hari ini sudah sampai di bab 4. Nah, bab 4 halaman 72. Langsung baca aja ya, tapi kalau memang mau diskusi monggo bisa japri Mbak Fe, kita bisa diskusi tentang bukunya David R. Hawkins. Tapi kalau untuk belajar Anda bisa mengikuti mengikuti study group yang ada di Indonesia. Ini ada pengasuhnya, ini Bang Aswar, pengasuh David R. Hawkins study group di Indonesia. Anda bisa browsing-browsing di Instagram maupun di YouTube siapa Bang Aswar. Beliau ini juga banyak sekali memberikan video-video gratis yang bisa kita pelajari tentang bedah buku, mulai dari Power versus Force sampai yang terakhir The Hidden Secret kalau mau bedah bukunya. Tidak, kalau Mbak Fe kan hanya sekedar membaca nih ya, dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi kalau untuk masuk ke study group ini nanti kalian akan dapatin pembahasannya, penjabarannya tentang apa yang dimaksud atau diinginkan dari sang penulis David R. Hawkins ini, yang seputar tentang consciousness atau kesadaran gitu. Monggo bisa cari, atau kalau di YouTube Mbak Fe juga suka dengan Irwan Hiro. Nah, beliau juga membahas tentang Power versus Force punya David R. Hawkins ini. Beliau itu orang Surabaya, sekarang berdomisilinya di Amerika. Monggo bahasa mana atau pemahaman mana yang Anda bisa terima, Anda akan banyak mendapatkan dari beliau-beliaunya. Kalau sore hari ini kita cukup baca buku aja ya, sesuai dengan yang tertulis di buku, tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Oke, siap? Di halaman 73 nih ya, 73, rahasia 4. Sukses adalah kepastian. Kita tahu dari pengalaman kita sendiri bahwa beberapa orang pasti sukses di dunia dan beberapa yang lain tidak, apapun yang mereka lakukan.
Jika kita yakin bahwa kita pasti sukses, akan sangat sedikit kesalahan yang kita lakukan. Hampir semua yang kita sentuh membuahkan keuntungan. Ketika kita menyaksikan orang-orang yang dengan bodoh mencoba menjiplak kesuksesan, mereka mencoba berkebun tanpa memiliki tangan dingin. Kita hanya butuh tangan dingin. Jika kita memiliki tangan dingin, kita akan sukses dalam berkebun dimanapun kita berada karena tangan dingin adalah syarat utama seorang tukang kebun yang sukses. Tangan dingin bukan sesuatu yang tumbuh di kebun. Yang tumbuh di kebun adalah hasilnya. Penyebabnya adalah tangan dingin. Maka kepastian akan kesuksesan berarti memiliki pengetahuan terperinci, know-how. Dimanapun kita berada dan pengetahuan itu mengekspresikan dirinya sendiri, tak peduli apa yang kita lakukan. Memiliki banyak data tentu saja menarik. Semua jenis pelatihan, kursus, sekolah, dan buku akan mengisi kita dengan data. Tapi saya tak pernah tertarik pada data. Memperoleh data adalah hal yang sangat mekanis. Itulah yang dilakukan komputer. Yang perlu kita ketahui adalah di mana data itu tersedia, sehingga kita bisa mempergunakannya secara tepat ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Informasi yang seabrek tidaklah banyak berguna. Itu sebuah kenyamanan, tetapi tidak relevan. Itu bagus, tapi bukan itu kunci kesuksesan. Di lain waktu Anda melihat seorang penari yang mempesona. Coba tirukan setiap gerakan yang ia lakukan dan lihatlah seperti apa tampang Anda di cermin. Sama sekali tidak sama. Sesuatu yang tidak ada adalah Anda belum mengetahui sumber esensi kemampuan seorang penari. Latihan selama bertahun-tahun hanyalah untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah ada di dalam diri seseorang. Tentu saja jika Anda berlatih berjam-jam setiap hari, keahlian dan kapasitas Anda untuk berekspresi akan meningkat. Tetapi Anda masih tak akan mampu mengupayakan lebih dari yang Anda miliki di dalam diri Anda sendiri. Banyak orang telah menguasai level-level rendah dari sebuah pencapaian. Pelayan-pelayan yang membosankan, datar, dan mekanis telah menguasainya. Mereka di bidang hebat karena mampu bertahan dalam kebosanan, sikap ogah-ogahan, ketergantungan, dan ketidakpopuleran di kalangan sesama karyawan dan bos mereka. Apa yang sebenarnya mereka kuasai? Cobalah menjadi orang yang membosankan, dan Anda akan mengerti maksud saya. Itu sangat sulit dilakukan dan bisa membuat Anda gila. Tak perlu mencela sesuatu yang membosankan, karena secara mekanis ia memiliki tempat di dunia dan dunia tak bisa hidup tanpanya. Ada beberapa orang yang tingkat keahliannya begitu rendah sehingga mereka bahkan belum mencapai level bosan. Ada banyak orang lain yang sangat puas dengan hal-hal yang biasa, rutin, dan membosankan. Karena hal-hal itu memberikan rasa aman, nyaman, dan terjamin. Hal-hal itu memiliki faedah dan membuat mereka mampu bertahan hidup. Kita semua membutuhkan perasaan nyaman dan aman pada area-area yang kita merasa memperoleh kepastian di dalamnya. Pada area-area di mana kita belum tertarik untuk berkembang. Maka intinya bukanlah apakah kita membosankan atau mekanis, tetapi apakah itu membuat kita bahagia atau tidak.
Ketika saya bertugas di wajib militer, banyak orang yang melewatkan promosi atau peluang untuk memasuki sekolah pejabat militer. Tidak, terima kasih, kata mereka. Aku sudah nyaman dan yakin dengan diriku saat ini. Perasaan bahwa mereka yakin dengan diri mereka dan apa yang mereka lakukan adalah salah satu bukti kesuksesan. Mereka tak perlu mencari lebih jauh karena mereka sudah menemukannya. Menemukan ceruk Anda dan menjadi bahagia dan nyaman di dalamnya adalah hal yang terpenting. Waspadalah terhadap orang-orang yang terus-menerus berusaha mendorong Anda keluar dari ceruk Anda. Tak diragukan lagi, mereka telah banyak mendapatkan program kesadaran dan dipenuhi ide-ide menakjubkan dan antusiasme. Jika mereka banyak dicekoi hal-hal mengesankan dan mereka yakin pada semuanya, Anda akan segera paham bahwa mereka bisa mengacaukan diri Anda dan rencana Anda. Penting untuk dipahami bahwa kebahagiaan bisa muncul dari kepuasan ketika suatu tujuan tercapai. Jadi bagi orang-orang yang bersama saya dalam wajib militer itu tak perlu melangkah lebih jauh. Apa yang mereka inginkan telah tercapai. Mari kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Jika apa yang Anda inginkan bisa diperoleh dan terbatas ruang lingkupnya, maka dua hal terjadi ketika tercapai: kepuasan dan kebahagiaan, atau Anda mengalami kebosanan dan kekecewaan karena Anda tidak menemukan apa yang Anda harapkan di dalamnya. Tindakan di dunia adalah seperti pergi dari sini ke sana, sebagaimana menyelesaikan satu tugas tertentu dalam urutan waktu, dan layaknya bergerak dari tempat ini ke tempat lain. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada usaha bisnis kita setelah itu tercapai? Kehidupan kita berselang-seling antara apa yang tidak kita miliki dan apa yang kita miliki. Kemarin kita tidak memilikinya dan sekarang kita memilikinya. Setiap kali tujuan baru ditetapkan, tujuan itu ditetapkan karena kita tidak memilikinya dan menginginkannya. Lalu yang terjadi adalah, apakah kita mendapatkan atau tidak? Jika kita tidak mendapatkannya, bisa dibilang kita tidak puas. Jika kita mendapatkannya, bisa dibilang kita puas. Jika tujuan kita terbatas, kesuksesan pun akan terbatas. Jika kita berkomitmen pada prinsip yang lebih universal, tujuan kita selalu dalam proses mencapai dan tiada pernah berakhir. Tiada pernah berakhir karena setiap momen itu sendiri telah lengkap dan sudah menjadi titik akhir. Jika tujuan kita adalah membuat pengalaman pelanggan kita mengesankan, menguntungkan, menyenangkan, dan berkontribusi positif bagi hidup mereka, maka ekspresi kita melakukan itu tak akan ada habisnya. Setiap hari selalu menyenangkan dan menggairahkan. Ada restoran-restoran seperti itu, di mana dekorasinya menarik, menu-menunya lezat, seluruh pengalaman di sana unik dan tak tergantikan. Motivasi pemiliknya berbeda dari pendekatan carrot and stick. Carrot and stick, wortel dan tongkat adalah idiom yang merujuk pada kebijakan memberikan hadiah dan hukuman untuk mendorong perilaku. Ini mengacu pada kisah seorang kusir kereta yang menggantung wortel di kepalanya di depan bagalnya dan memegang tongkat di belakang.
Bagel itu berlari untuk mendapatkan wortel, juga bergerak menjauh dari tongkat untuk menghindari pukulan, sehingga kereta pun berlari kencang. Itu terjemahannya. Kita lanjutkan. Orang-orang yang berangkat dari program One Work Get terus-terusan mengejar wortel, carrot. Selalu ada waktu atau ruang antara apa yang diinginkan dan pemenuhan keinginannya. Dari serangkaian sikap itu, mereka menghabiskan seluruh hidupnya menunggu dengan tak sabar untuk sampai ke tujuan. Karenanya, kebahagiaan selalu berada di ujung sana. Tak pernah ada tempat mereka sekarang. Jika kita memutuskan bahwa salah satu tujuan, sasaran, atau motif kita adalah untuk menikmati diri kita akan berhasil. Salah satu ciri orang-orang yang benar-benar sukses adalah mereka selalu menikmati apa yang mereka lakukan pada momen saat ini. Mereka menikmati prosesnya. Saya mengenal seorang seniman yang telah mengerjakan lukisan yang sama selama bertahun-tahun, atau penulis yang telah mengerjakan novel yang sama selama bertahun-tahun. Mereka telah menikmati diri mereka sendiri, menikmati prosesnya, sehingga mereka tidak terburu-buru. Orang-orang yang benar-benar sukses memiliki kemampuan untuk menciptakan serangkaian kesuksesan tanpa akhir. Begitu kita mengetahui rahasia cara menghasilkan uang jutaan, seringkali lamanya waktu tidaklah membebani, kecuali sesuatu yang menarik minat kita muncul dan membuatnya layak dilakukan. Ngopi dulu. Kepastian adalah kesuksesan. Bukan berasal dari kebutuhan. Kepastian akan kesuksesan bukan karena mencari sesuatu di luar sana. Kepastian akan kesuksesan adalah sebuah sikap yang muncul ketika kita terhubung dengan kepastian di dalam diri kita. Jika kita memiliki kepastian itu, orang lain akan segera paham. Itulah sebabnya mereka menginginkan kita. Mereka membutuhkan kita. Kita memiliki kapasitas untuk bekerja demi mereka. Dan itulah yang membuat kita berharga. Kita memiliki intensi untuk melayani mereka, dan itulah yang membuat kita dicari. Karena keyakinan pada kepastian dan kesuksesan dalam diri kita, itulah kita menjadi populer. Dalam psikologi populer lazim dikenal istilah penyenang orang-orang, people pleaser. Saya tahu bahwa banyak orang yang bukan penyenang. Faktanya mereka memang bukan para penyenang. Maka marilah kita membahas para penyenang itu dan apa yang membuat mereka demikian. Mereka tidak sekedar melakukan tindakan menyenangkan. Ini terkait dengan bagaimana dan niatan di balik tindakannya. Jika kita tidak menyenangkan orang dan sifat dasar manusia mereka, lupakanlah kesuksesan. Kesuksesan tercapai hanya ketika kita telah selaras dengan sesuatu di dalam sifat dasar manusia. Kemampuan untuk menyenangkan muncul dari integritas seseorang. Orang menyamakan kemampuan itu dengan ketundukan, kepasifan, dan masokisme atau masokisme. Mereka yang memiliki pemahaman terbatas ini berpikir bahwa menyenangkan orang itu salah. Akibatnya kita memiliki generasi aku, me generation, dengan orientasi narsistik untuk menyenangkan diri sendiri dan bertindak semaunya. Tujuannya di sini tampaknya adalah pemuasan terhadap kepongahan diri sendiri. Tak ada keterhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Bagaimana kita bisa benar-benar menyenangkan orang dan menjadi sukses?
Jadilah seorang pemenang, juara. Itulah yang menyenangkan orang. Itu bukan produk kita. Itu merupakan kualitas yang disampaikan oleh produk kita. Itulah yang terjadi pada produk yang dibeli orang. Pikirkan semua penyanyi terkenal, selebriti yang benar-benar hebat, Fats Waller, Jimmy Durante, dan Bob Dylan. Semuanya memiliki keajaiban yang sering kita sebut karisma. Yang kita maksud dengan karisma sesungguhnya adalah penampilan dari jenis kehadiran tertentu. Kita semakin paham sekarang. Kita melihat bahwa kesuksesan muncul secara otomatis pada orang-orang karena kehadiran mereka. Mereka memiliki nyali dan keyakinan diri untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka memberdayakan apa yang bagi orang lain adalah batasan. Seperti yang kita katakan, fakta di luar sana bukanlah yang melahirkan power. Sebaliknya, power adalah sikap kita terhadap fakta-fakta itu. Mengapa semua orang bertepuk tangan untuk Bob Dylan? Apakah Jimmy Durante seorang yang tampan? Apakah ia seorang pianis yang hebat? Apa yang menjadikan Thomas Edison adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah? Capaiannya menerangi dunia dan mengubah gaya hidup kita selamanya. Tetapi saat ini saya yakin ia akan disarankan menemui psikiater untuk menangani kegilaannya akan kerja. Bukankah ia mencoba 8.000 atau 10.000 substansi yang berbeda untuk membuat filamen bola lampu sampai akhirnya ia menemukan substansi yang tepat? Sepanjang waktu ia tahu bahwa ia akan menemukannya. Ia hanya tinggal mencarinya. Apa yang ada di sana benar-benar pasti baginya karena ia tahu prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ia tahu bagaimana memanfaatkan hambatan atau resistensi. Cahaya tidak berasal dari listrik, melainkan dari hambatan kawat terhadap arus listrik. Ia memanfaatkan kualitas hambatan terhadap daya listrik, bukan daya listrik itu sendiri. Jawabannya adalah tidak dengan meningkatkan voltase, alih-alih ia mencoba menemukan hambatan yang mendekati energi daya listrik sehingga interaksi dan dampaknya mampu membuahkan hasil yang diinginkan. Dari sana kita bisa tahu bahwa tak ada hambatan di dunia. Hambatan bukanlah sesuatu yang harus diatasi. Ia harus diterima, dimanfaatkan, dan digunakan sebagai bantu loncatan. Alasan Roger Bannister memecahkan rekor dunia 4 menit dalam lari 1 mil adalah karena waktu 4 menit bukanlah halangan baginya. Itu merupakan batu loncatan. Sebelum ia memecahkannya, tak ada orang lain yang melakukannya. Setelah ia memecahkannya, satu demi satu pelari pun mengikutinya. Di mana mereka selama itu? Posisi Bannister terkait waktu 4 menit itu berbeda. Baginya, waktu 4 menit tersebut menjadi sumber kekuatan, motivator, pemikat, dorongan, pengungkit. Ia membuat hambatan itu melayani kepentingannya. Yang menggetarkan kita semua adalah penampilan lelaki itu, postur lelaki itu. Prestasinya hanyalah ekspresi dari penampakan dirinya. Kehadirannya adalah penampakan dirinya. Penampakan dirinya itu sendiri berbicara banyak tentang siapa dirinya. Bannister memiliki kepastian akan kesuksesan. Selanjutnya hanyalah masalah waktu. Sebuah restoran besar di kota tempat saya dibesarkan
Pemiliknya selalu muncul menyambut kami dengan tulus memastikan bahwa semuanya ditangani dengan baik demi kepuasan kita. Cepat atau lambat, kokinya pun keluar walau sesaat. Sang koki akan membawa nampan besar dengan kalkun panggang yang tampak menggiurkan, atau bebek goreng, atau salmon jumbo yang dilingkari titik-titik mayonaise. Setidaknya kami semua harus menyapa dan berbagi untuk menjadi bagian dari pengalaman bersantap yang menyenangkan itu. Sang koki berkesempatan untuk mendapatkan pujian atas masakannya, dan itu memberi tambahan energi buatnya. Segala hal terasa istimewa. Bukankah pengalaman semacam itu membuat kita merasa seperti tamu terhormat? Bukan hanya pelanggan yang uangnya dikuntit sang pemilik restoran. Peristiwa semacam itu menciptakan suasana yang sangat berbeda. Karena itu, kesuksesan hanya bisa dibilang kesuksesan ketika dibagikan. Pemilik restoran itu berbagi kesukacitaan dan kegembiraan atas kesuksesannya. Sang koki keluar dan menampilkan kesukacitaan dan kegembiraan atas masakannya. Yang jelas untuk kesenangan dan kesukacitaan pelanggan juga. Seluruh sudut di restoran itu dipenuhi energi positif. Setiap orang merasakannya dalam pengalaman itu. Yang penting adalah pelanggan juga bisa merasakan pengalaman sang pemilik dan sang koki. Menyenangkan orang adalah masalah mengetahui dengan tulus apa yang mereka sukai dan nikmati. Saya menikmati kopi. Ada restoran Cina kecil yang luar biasa di San Francisco yang disukai semua orang. Makanannya fantastis, layanannya hebat. Tempatnya selalu penuh. Restoran ini super populer walau tampak sederhana. Tak ada partisi menuju dapur. Meja-mejanya pun polos belaka. Orang yang menjalankannya, saya rasa namanya adalah Crazy Charlie, mengatakan kepada para pelanggannya di mana harus duduk, bertanya menu apa yang diinginkan, dan menjelaskan setiap kelebihan dan kekurangan masing-masing menu. Ia akan menyenangkan pelanggannya, tak peduli apa yang mereka katakan, meskipun penampilannya terlihat kereng, pendek, dan tidak atraktif, tapi semua orang menyukainya. Komitmen pada keunggulan makanan adalah yang menarik orang, bersama dengan humor dan gaya kerengnya. Suasana yang membosankan bisa berubah menggairahkan jika ada dia. Tema pembicaraan yang menjijikkan bisa menjadi menarik karena kehadirannya. Ia ahli memasak dan ia tahu itu. Ia memasak makanan Cina terbaik yang pernah dicicipi siapapun. Plus, ia melakukannya dengan cepat. Tak ada yang lama menunggu orderan di sana. Pada titik ini, ketika laris, banyak pengusaha opportunistic yang akan menaikkan harga, tetapi Crazy Charlie tidak. Selain mampu menyajikan makanan lezat, ia pun menjualnya dengan harga yang wajar. Jika seseorang mencoba memesan apa yang tidak direkomendasikannya, ia akan menyarankan orang itu pergi ke salah satu restoran mewah dan mahal dengan makanan yang tidak enak rasanya. Sikapnya sangat tegas dan ketegasan itu lahir dari integritasnya. Orang-orang pun mengantri masuk ke restorannya. Ia sangat tertarik untuk melatih orang mengetahui apa yang unggul dan apa yang biasa-biasa saja. Tujuan dan kegembiraannya adalah membagikan pengalaman keunggulan itu kepada semua orang. Crazy Charlie tidak cemas atau was-was tentang apapun.
Ia bisa sukses di mana saja dan ia tahu itu. Kejujuran pada komitmennya, tujuannya, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuannya membuatnya sangat dihormati. Kita menghormati sesuatu atau seseorang yang genuine. Kita bisa saja menerima lip service, tetapi kita tidak benar-benar menghargai yang palsu. Kemasyhuran adalah dampak otomatis dari keunggulan. Di kalangan pecinta dan penggemar masakan Cina, Crazy Charlie adalah seorang selebriti. Kemasyhurannya menyebar dengan sendirinya. Saya berada di sebuah kota kecil di Arizona Selatan. Saya katakan kecil karena ia hanya memiliki 2 restoran, 1 motel, 2 pom bensin, dan tak banyak lagi hal lainnya. Penduduknya cuma 600 dan jarang sekali orang mendengarnya. Saat berkeliaran di toko-toko kecil, saya menemukan toko yang tampak menarik yang menjual pelana, sabuk, dan gesper. Saya merasakan bahwa ada pengrajin ahli di sana meskipun tempat itu berantakan. Benar saja, ternyata dialah yang membuat ikat pinggang perak untuk John Wayne seharga $6.000. Ia mendapat pesanan dari banyak orang terkenal di dunia. Dimanapun orang hebat tinggal, ia akan selalu dicari dan kemasyhurannya menyebar hingga ia memiliki waiting list yang panjang. Saya mengenal sebuah tempat cukur rambut prestisius di New York. Untuk bisa cukur rambut di sana, kita harus membuat janji terlebih dahulu. Itu pun harus direkomendasikan oleh seorang teman yang sudah cukur rambut di sana terlebih dahulu. Semuanya hanya berdasarkan perjanjian. Tukang cukurnya hanya mencukur rambut orang-orang top. Ia memiliki waiting list seperti klub eksklusif. Orang-orang praktis harus menunggu salah satu pelanggannya mati sebelum mereka bisa memulai potong rambut di sana. Ia mengenakan tarif mahal dan ia menghasilkan lebih banyak uang daripada kebanyakan profesional hanya dengan mencukur 4 rambut pelanggannya dalam tempo 1 jam. Untuk satu hal, ia peduli dengan waktu orang. Pengusaha-pengusaha sukses mencintainya. Jika ada janji mencukur rambut seseorang pada pukul 15, ia duduk di kursinya tepat pukul 15. Tepat pukul 15.15 ia selesai. Cukur rambut selama 15 menit dan tak pernah ada waktu menunggu. Tukang cukur ini memperlakukan setiap pelanggannya seolah-olah mereka sangat penting. Jika seseorang bertanya tentang majalah Esquire edisi terakhir, besoknya majalah itu akan tersedia. Ia sangat responsif. Ia ingat nama dan segala hal tentang pelanggannya. Ia sangat perhatian dan tak pernah memaksa dan menekan. Dengan jelas sikap itu berasal dari integritas yang membuatnya pasti sukses. Ia tidak sombong tentang hal ini seperti halnya beberapa orang sukses lainnya. Ia tidak memiliki kepalsuan yang berasal dari sikap penuh kebanggaan. Ia memiliki penghargaan yang besar pada dirinya sendiri yang berasal dari kesadaran bahwa ia mampu melakukannya yang terbaik dalam bidangnya. Ketika seseorang mampu melakukan yang terbaik, ia benar-benar menjadi penyenang orang. Kita semua sangat menyukai keunggulan dan kinerja yang luar biasa. Yang menyenangkan kita dari orang hebat adalah kebesaran hatinya. Itulah esensi sang pemenang. Kita memuji kreativitas mereka. Kita memberikan salut pada usaha mereka. Kita memuji komitmen mereka terhadap keunggulan. Kita menghargai cara mereka membawa diri di depan kita, serta cara mereka membawa diri untuk diri mereka sendiri. Yang membuat Pavarotti hebat bukan hanya suaranya, karena ada banyak penyanyi tenor Italia yang hebat di dunia.
Ia memiliki kerendahan hati yang khas dari sosok yang agung. Orang-orang yang genuine menyenangkan orang dengan memanifestasikan keunggulannya. Seluruh dunia memuji keunggulan. Tak masalah apakah ia pelayan, bintang film, ibu, koki terbaik di lingkungannya, atau penembak tercepat. Kemasyhuran mereka akan menyebar. Mereka tak perlu melakukan apa-apa. Mereka tak perlu memburu wawancara atau membayar ahli publisitas atau menjilat penulis berita gosip. Mereka tak perlu menjual apapun kepada siapapun karena mereka tak bisa dibeli. Integritas dan power yang berasal dari integritas itu sendiri membuat mereka tak bisa dibeli. Itu berarti mereka tak akan berbelok dari prinsip-prinsip yang terlibat demi kepentingan pribadi belaka. Memburu kepentingan pribadi dengan mengorbankan prinsip-prinsip moral membuat seseorang menjadi lemah. Ketika melakukannya, ia kehilangan kekuatan. Kita melihat karir yang menurun atau hancur karena seseorang melakukan hal itu. Mereka telah menggenggam kesuksesan, namun mereka membuat kesalahan karena memburu kepentingan pribadi dengan mengorbankan prinsip-prinsip moral, dan karir mereka pun tinggal kenangan. Selesai di halaman 86. Sabtu depan insya Allah kita ke rahasia 5, berguru pada kesalahan. Ada di halaman 87. Oke, nantikan baca buku selanjutnya di hari Sabtu. Tanggal berapa ya itu? Tanggal 6 ya. 6 Februari di rahasia 5, berguru kepada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you and I love you.